Halo semuanya, kembali lagi di acara Ngobrol bareng Michael. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang sudah sangat ramai atau sangat dikenal lah di kalangan anak-anak SMA, yaitu adalah Teknik Elektro. Telah hadir bersama saya salah satu teman saya, yaitu, boleh kenalan dulu Mas, siapa namanya? Oke, kenalin teman-teman semuanya, nama aku Ade Mas Nurfata, biasa dipanggil Ade atau Ade Mas. Aku berasal dari Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Elektro. Teknik Elektro, keren sekali. Nah, meskipun teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kita akan membahas lebih dalam tentang Teknik Elektro ini. Pertama, bisa dijelaskan dulu secara singkat D, apa itu Teknik Elektro dan mengapa jurusan ini benar-benar berguna banget ya katanya di era sekarang. Oke, Teknik Elektro ya sama seperti namanya ya. Jurusan ini tuh ya mempelajari sesuatu tentang kelistrikan, entah itu tegangan tinggi atau tegangan rendah. Nah, mungkin sangat banyak sekali ya untuk penerapannya di lingkungan kita itu. Salah satunya untuk tegangan tinggi, tentunya kita nggak bisa menikmati kemajuan teknologi atau sumber energi listrik yang selama ini kita pakai untuk menyalakan lampu, untuk setrika, untuk memasak nasi, dan untuk banyak kegiatan lainnya. Lalu selain itu juga elektro ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperingan kegiatan manusia, seperti kayak tadi masak nasi kan mesinnya sendiri itu kan membutuhkan ilmu terkait elektro. Atau mungkin di industri kita sudah banyak sekali orang itu tidak menggunakan tangan manusia secara langsung untuk membuat suatu produk ya, terutama pakai robot-robot yang sekarang bahkan sampai robot humanoid. Nah, elektro itu mempelajari hal-hal seperti itu. Oke, jadi mulai dari sumber energi listriknya dari pembangkit listrik sampai ke alat-alat tuh anak elektro semua nih yang ngerjakan ya? Iya, kita belajar itu. Nah, karena elektro kan luas ya kayaknya. Aku kapan hari ke Python tuh lihat pembangkit listrik. Terus di rumah juga banyak banget alat-alat listrik. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak deh kayak pembagiannya, skupnya di teknik elektro itu belajarnya yang seperti apa sih? Gitu. Oke. Mungkin yang pertama, yang semua orang elektro wajib itu tentang kayak hukum-hukum yang ada di elektro, mesti kayak hukum Kirchhoff dan sebagainya, kan itu semuanya pasti pakai. Untuk skupnya sendiri itu yang pertama ada yang tegangan tinggi, ya kayak distribusi daya dan sebagainya itu. Lalu yang kedua itu ada telekomunikasi, ya biasanya kita pakai wifi, pakai jaringan atau internet. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini gunanya dia itu biar kita itu mudah untuk mengontrol suatu mesin yang banyak variabelnya. Nah, gitu. Lalu yang keempat itu ada namanya komputasi cerdas. Nah, komputer itu juga ternyata memanfaatkan listrik, di mana dia itu mengubah besaran-besaran fisika atau gerak atau kecepatan sebagainya menjadi besaran listrik yang kemudian bisa ditampilkan ke dalam komputer. Lalu mungkin untuk jurusan lainnya bisa skupnya dalam biomedis, teman-teman. Ini juga ada pembelajaran tersendiri terkait hal tersebut. Lalu yang terakhir itu ada namanya elektronika. Elektronika itu untuk alat-alat yang dayanya kecil, teman-teman. Oh, jadi luas banget ya. Tadi yang kamu sebutin ada 6 nih totalnya. Iya. Jadi secara prospek karir, elektro ini luas banget tuh tentunya di harusnya seperti industri itu, Mas. Gitu ya. Menarik banget nih buat teman-teman yang suka fisika ya dan matematika. Yes, benar sekali. Oke. Terus bisa diceritakan deh nih pengalaman selama menjadi mahasiswa nih seperti apa gitu. Suka dukanya mungkin atau pengalaman yang tak bisa dilupakan gitu. Kalau ini banyak banget ya Mas ya. Menurut saya itu menjadi mahasiswa itu kayak sebuah privilege tersendiri buat setiap manusia, karena tidak hanya belajar tapi kita juga membeli atau mendapatkan lingkungan yang sangat mendukung kita untuk mengupgrade diri kita. Kita itu nggak cuma di kelas belajar ilmu tertentu, tapi kita juga bisa sharing kepada teman kita. Kita bisa menanyakan kepada kakak tingkat kita terkait ilmu-ilmu tersebut bisa diterapkan dalam hal apa saja. Kita juga bisa nyoba sendiri, terjun langsung. Kan banyak itu universitas-universitas yang udah menyediakan UKM yang mendukung untuk skill-skill kita, untuk kita berkembangkan. Kita nggak mungkin mendapatkan itu di luar universitas atau di luar kemahasiswaan kita. Menurut saya pengalaman menjadi mahasiswa itu sangat-sangat berharga, Mas. Berarti privilege sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja. Benar. Ya, gitu ya. Iya. Oke, berarti jangan disia-siakan. Terakhir nih deh dari aku, tips buat calon mahasiswa yang mau masuk teknik elektro atau mau masuk UB gitu.
Oke, tipsnya ya teman-teman ya. Yang pertama kalian jangan sampai ada di pikiran kalian buat menyerah. Oh, jangan menyerah. Jangan sampai kalian ada pikiran menyerah. Dan yang penting kalau kalian membuat suatu langkah itu nggak harus yang besar teman-teman. Cukup langkah yang kecil, belajar setiap hari, sempatkan waktu, manajemen waktu kalian, setidaknya setiap hari adalah waktu untuk belajar, dimana waktu itu kalau ditumpuk sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nantinya bisa mengembangkan diri kalian itu seperti bom atom gitu. Secara nggak sadar kalian sudah membuat bom kalian sendiri dengan dengan usaha yang kecil-kecil itu tadi. Nah itu buat apa sih? Tujuannya ya kalau kalian itu nanti SMA ada SNBP atau eligible itu kalian nggak kaget di akhir, soalnya kalian sudah mempersiapkan sejak kelas 10 teman-teman, karena nilai yang dipakai itu kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 ya untuk SNBP ya dia. Nah iya itu kalian benar-benar harus nyiapin teman-teman, jangan sampai kalian semangatnya cuma ada di akhir-akhir aja gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah kelewatan nih, udah kelas 11 baru sadar terkait hal ini, kalian juga jangan menyerah. Siapa tahu nilai kelas 11 kalian melejit dan bisa menggendong nilai-nilai sebelumnya. Akhirnya kalian ikut eligible juga bisa jadi. Selain eligible juga nggak ada jalur lainnya kok ya Mas ya, namanya kan SNBT ya SNBT kan. Di SNBT itu kalian juga bisa mulai nyicil belajar, nggak harus nunggu mepet hamin 5 bulan. Bahkan kalau bisa kelas 11, kelas 12 kalian mulai cicil belajar terkait SNBT ya. Intinya kalian harus ngambil langkah konkret setiap hari lah teman-teman, jangan sampai dadakan di akhir-akhir. Wah, tips yang sangat bermanfaat ya dan sangat sulit dilakukan sebenarnya. Iya itu masalah setiap orang kayaknya ya Mas ya. Ya, harus dari dirinya berarti ya. Nah. Oke, terakhir karena ini sudah selesai, dari Ade sendiri worth it nggak teknik elektro? Sangat worth it. Sangat worth it. Oke, buat teman-teman yang mau masuk teknik elektro, tetap semangat karena peluangnya ternyata sangat besar baik di industri maupun di sektor-sektor lainnya seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.